Udah, udah dengar. Ya iya, kemarin kayak gitu. Ah, gimana kocak? Ya udah ya. Ya udah dari tadi kan bohong. Lah, Kayak gitu ya. pantasan. Ya udah kita mulai ya. Kayak gitu lah. Oh ya. Audio jadinya lah lah. Emang kayak gitu modelannya. Udah, dengar kan? Udah, kita mulai ya. Ya juga. Nah, Nah, mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hari hujan, mendung, enggak perubahan cuaca dikendaki oleh Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tertunda pengajian kita, tadinya di luar karena gerimis, kita masuk ke dalam, berubah lagi setelan. Oleh sebab itu tidak mengurungkan semangat kita akan tetap mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau mengikuti, alhamdulillah. Bagi yang belum terbuka hati dan pikirannya, mudah-mudahan Allah bukakan di hari yang lain. Jadi kita tidak ada istilahnya di dalam pengajian itu ada gangguan sesuatu, kita menjadi sumpek, menjadi tidak mau mengaji, itu adalah sebuah godaan bagi setiap manusia. Pasti ada halangannya, ada masalah bukan terdapat di orang lain, bukan di cuaca, terdapat di dalam diri kita sendiri masing-masing. Kalau kita bermasalah kesehatan kita, ini barangkali ditunda dulu untuk masalah itu diselesaikan sendiri, tidak bisa orang lain yang bisa menyelesaikan. Nah, inilah salah satu ujian yang paling berat bagi kita untuk menghadapi keinginan Allah. Kalau kita bermasalah diri kita sendiri, jangan disalahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak terbuka hati kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah? Ngadunya kepada Allah, bukan ngadu kepada orang lain. Kalau ngadu kepada orang lain, nanti datang lagi orang yang menggoda kita, kita jadi tidak mau belajar lagi. Ini godaan. Ya, oleh sebab itu pelajaran ini adalah untuk setiap manusia, siapapun manusianya. Jadi Al-Quran itu adalah Al-Quran yang membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Nah, coba dibaca ini terjemahannya. Nah, kelihatan enggak apanya? Kelihatan. Nah, Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain. kita lihat dulu, ini ada lanjutan ayatnya. Ya, kalau Allah bicara di surat 73 ayat 20, sesungguhnya
Tuhanmu mengetahui. Bukan tidak mengetahui. Tuhanmu, Allah itu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang. Ditunjukkan kepada diri kita masing kurang dari 2/3 malam. Berarti 2/3 malam kita harus sholat, bukan tidur terus. Atau 1/2 malam, kira jam 12 ya. Atau 1/3-nya. Demikian pula golongan dari orang-orang yang bersamamu. Orang-orang yang bersamamu adalah orang yang sembahyang tadi. Yang berdiri, dia tahu dirinya bahwa dia sembahyang menghadap Allah kurang 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Demikian pula lah orang-orang yang bersamamu. Bersama siapa? Bersama Allah. Karena berdiri untuk kepada bicara dengan Allah, mengadukan nasibnya kepada Allah. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Siang 12 jam, malam 12 jam ukurannya. Jadi kalau siang hari untuk berusaha, malam untuk beristirahat. Setelah istirahat ada jeda-jeda waktu, ada 1/2 malam, 1/3 malam, atau separuhnya. Itu kita tetap tidak putus hubungan dengan Allah. Dan Allah mengetahui bahwa kamu itu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Misalnya waktu kita maunya siangnya 24 jam, tidak bisa. Atau malamnya 24 jam supaya tidurnya pulas terus, tidak bisa juga. Dia memberikan keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jangan yang sulit-sulit, cari yang mudah saja. Kalau tidak termakan oleh otak kita, yang sedikit-sedikit saja bacanya. Dan dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Tahu Allah, ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari ke sebagian karunia Allah. Ada yang menjadi berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Kalau yang sakit dia tidak bisa apa-apa, tetapi dia tetap mengingat Allah. Yang mencari keridaan Allah di muka bumi, sebagian karunia Allah, Allah tahu apa yang kamu lakukan. Dan orang-orang lain, kita lanjut tuh, mencari, baca tuh terus. Baca lanjutannya. Mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya dari sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini penjabaran dari mencari sebagian dari kurnia Allah dan orang-orang yang lain pada kalimat di atas. Lagi berperang di jalan Allah, artinya berjihad untuk mencari rezeki yang halal, ya kan? Maka bacalah apa yang mudah bagimu. Allah tidak memberikan persulitan kepada kita dari Al-Quran. Dan dirikanlah sembahyang. Kalau kita sudah mengerti apa yang kita baca, ini perintah dilakukan. Dirikan sholat, jangan tidak sholat, itu perintah. Kemudian tunaikan zakat, tunaikan zakatnya. Rezeki yang dicari ke karunia Allah di muka bumi tadi. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Apa artinya pinjaman? Yaitu yang kita dirikan sholat, baca Al-Quran, itu pinjaman namanya, walaupun upahnya tidak diterima hari ini. Kemudian tunaikan zakat,
tidak terima upah, tidak terima imbalan. Nah, itu namanya pinjaman kepada Allah. Nanti Allah akan kembalikan kepada kita kalau kita sudah mati. Dirikan sholat memang mencegah pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Kapan melakukannya mencegah? Ketika masih hidup. Kalau udah mati tidak ada lagi orang sholat. Kalau udah mati disolatkan orang. Tidak ada lagi menunaikan zakat kalau sudah mati. Yang berzakat itu adalah orang hidup. Ya. Berikanlah pinjaman kepada Allah. Pinjaman itu apa yang diperintahkan Allah itu dilakukan. Berarti kita pinjaman yang baik namanya. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya dari sisi Allah. Apa yang kita lakukan bukan untuk orang lain, adalah untuk diri kita sendiri-sendiri. Kalau kita ngaji, buka mulut, kita bicara, kita untuk diri kita sendiri-sendiri. Ustadz bicara untuk dirinya sendiri, yang mendengar dengan baik, kemudian dia sampaikan kepada orang lain dengan baik juga, itu untuk diri dia sendiri-sendiri. Nah, jadi makanya kita itu istiqamah. Nabi itu tidak pernah terpengaruh dengan tipu daya manusia di muka bumi. Dia tetap istiqamah menyampaikan ayat-ayat Allah. Mau diterima apa tidak oleh orang yang mendengar atau jamaahnya, itu bukan urusan dia. Urusan dia sudah sampai membiayaikan nafkahnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang tidak mau terima, ya sudah, urusan dia sendiri dengan Allahnya. Bagaimana kontraknya, hidupnya. Kalau mau menjadi orang baik atau mau menjadi orang jahat. Kalau dia menjadi orang baik, kontraknya diperpanjang, dia harus patuh dan taat dan patuh kepada Allah. Kalau menjadi orang yang tidak baik, urusan dia sendiri. Putus kontrak dengan Allah. Tidak usah ngadu lagi kepada Allah. Jangan minta ampun lagi kepada Allah. Jangan minta kesejahteraan lagi kepada Allah. Jangan minta kebahagiaan lagi kepada Allah. Jangan minta keselamatan lagi kepada Allah. Kenapa? Dia sudah malas memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan dengan Al-Quran, tidak mau mendengarkan kaji, urusan dia. Silakan, kata Allah, nanti akan menerima balasannya. Ya. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Hai orang-orang yang belum sadar, minta ampunlah kepada Allah, agar Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup 24 jam, maka segeralah minta ampun kepada Allah, agar segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, dengan emosional, dengan keinginan kita, nafsu kita yang paling diutamakan, maka segera minta ampun kepada Allah. Sebab yang mengatur hidup itu bukan siapa-siapa. Yang mengatur hidup kita itu adalah Allah. Yang memberikan rezeki Allah, yang membukakan pintu rezeki Allah, kita ada di bumi Allah. Semua yang kita nikmati adalah Allah yang punya. Jadi minta ketenangan itu kepada siapapun tidak bakal bisa. Minta ketenangan. Dengan materi orang banyak yang masuk penjara. Mencari kekayaan sebanyak-banyak masuk penjara. Tidak bahagia. Banyak contoh yang kita lihat. Dengan kekuasaan, orang melakukan sebagai mana cara. Apakah itu yang akan kita contoh? Kalau kita contoh itu, kita masuk penjara. Lihat aja Sambo. Berapa kekuasaannya bisa semua pejabat-pejabat disuap ya. Tapi sekarang kemana? Dia adanya di jeruji besi. Dinikmati enggak karunia Allah yang dia banyak dapat kekuasaan tadinya? Kalau sudah terbongkar rahasianya, tidak dinikmati, dia menikmati kejahatan. Itulah kira-kira pandangan Al-Quran kepada orang-orang yang mau melakukan keinginan-keinginan Allah. Ada yang buruk, ada yang baik. Makanya Nabi tidak mau ditukar agamanya dengan bentuk-bentuk yang lain. Nabi akan selalu istiqamah karena janji Allah itu adalah surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa tidak akan menikmati surga yang diidam-idamkannya.
yakinlah bahwa Allah itu akan menepati janjinya. Pada hari kiamat akan dikumpulkan orang-orang itu semuanya. Kemudian ditiupkan sangkakala, semuanya berbaris sesuai dengan keinginannya. Kalau orang yang namanya kafir yang ingkar kepada Allah, dia akan berbaris di tempat yang si kafir, yang mukmin bertempat yang mukmin, kemudian berbaris. Di sanalah terjadi hisab, dipertanyakan oleh malaikat. Bagaimana? Kenapa apakah kau tidak sampai kepada kamu berita bahwa hari kiamat itu adalah hari berhisab? Kamu dibangkitkan dari kubur semuanya hidup, berbaris satu persatu ditanyakan. Pernah dengar tetapi saya tidak mau mengikuti. Nah, kata si kafir, ini jurus kamu ke sana. Kalau itu, ini jurus kamu ke sini. Kalau bagi orang yang beriman dan beramal saleh, menjadi orang baik, dan dia tidak ada pertanyaan-pertanyaan untuk dia. Tapi ya, salamun, ya katanya. Selamat kamu menikmati surga. Ini jalannya, silakan jalan. Jadi orang-orang kafir itu saling tuding menuding di antara si kafir itu. Kamu yang ngajak saya. Mengapa kamu mau? Kan saya udah jalan menyesatkan. Nah, katanya. Itulah yang terjadi. Ya, sampai di sini dulu kajian kita karena sudah agak siang. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bye. Ya.